Kalau begitu sekarang akan saya panggilkan saja sahabat saya, seorang ahli hipnoterapi. Inilah dia, Arbi. Oke, Arbi. Ini menarik sekali nih. Kita punya Reksa, cowok belak-belakan, yang dia punya teori sendiri tentang wanita. Oke, Arbi akan melakukan sesuatu mungkin dengan Reksa. Oke, Reksa bersedia untuk direlaksasi? Boleh? Boleh, siap. Boleh minta kursi? Oke, kursi. Sebelumnya udah pernah merasain relaksasi atau Nggak pernah sih. belum pernah? Oke, kamu akan mendapati sesuatu yang baru. Boleh sih. Oke. Tangannya boleh di samping. Samping. Sini. Mesin. Satu. Oke, dekat. Oke. Buat diri kamu semakin nyaman dulu, relax dulu. Boleh atur napas, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Oke. Perhatikan jam ini. Oke. Ikutin gerakannya ke kiri dan ke kanan. Perhatikan gerakan jam tersebut. Bikin mata kamu semakin lama semakin lelah, lebih berat dari sebelumnya. Tetap jaga kondisi mata kamu menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Gerakan pendul tersebut membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Dan perhatikan udara yang kamu hirup, oksigen yang kamu hirup membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bernafas. Buat diri kamu merasakan apapun yang kamu rasakan, dan biarkan diri kamu bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu, dan biarkan hal tersebut membuat kamu lebih nyaman ketika bercerita dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Reksa. Saya ingin bertanya sama kamu. Ceritakan ya tentang masa lalu kamu atau tentang diri kamu, apa saja yang berimbas terhadap kehidupan percintaan kamu sekarang. Berat maksudnya. Ceritakan aja. Masa lalu saya sangat buruk maksudnya. Apa? Sangat buruk masa lalu saya. Tapi kalau itu bisa membuat kamu lega, membuat kamu plong, ceritakan saja. Karena kan kamu tahu tujuan kamu kesini untuk apa. Saya punya masalah yang buruk maksudnya. Saya pernah menyukai orang di atas saya. Gimana? Menyukai Perempuan di atas saya. di atas kamu tuh maksudnya apa? Yang lebih tua. Dan kamu suka, Kita saling suka. menikmati itu. Tapi Tapi apa? saya sebenarnya nggak pengen kayak gini maksudnya. Sebenarnya nggak pengen, tapi kamu lakukan. Sebenarnya nggak pengen, tapi kamu lakukan. Ini menarik nih. Ibu saya. Kenapa? Gimana? Ibu saya. Ibu kamu kenapa? Membuat saya. Yang bikin saya seperti ini. Ibu dia yang pengen dia seperti ini. Ibu kamu yang pengen kamu seperti ini. Jadi dulu pekerjaan ibu saya seorang pekerja. Ibu kamu seorang PSK. Tapi saya sayang sama orang tua saya. Saya dulu dikecilkan dari kecil. Ibu saya selalu mengenalkan saya ke teman-temannya. Coba pelan-pelan, kamu ceritanya tidak beraturan. Maksudnya gimana? Dari kecil Kamu tadi ngomong nggak beraturan. Coba saya pelan-pelan berat ya. maksudnya ceritanya. Iya. Jadi ibu Intinya saya apa? Kamu mau cerita saya apa? selalu bawa teman-temannya ke rumah Iya. sehingga saya dekat sama teman-temannya. Jadi kamu berhubungan pacaran dengan teman-teman ibu kamu? Iya. Dijual istilahnya sama ibunya. Enggak, bukan. Jualan dong dia. Ibu saya nggak ngejual saya, cuman teman-temannya yang suka pada saya sama saya. Teman-teman ibu kamu suka sama kamu terus? Tapi setiap mendeketin saya selalu ada sesuatu yang dia inginkan, ingin dia lihat, ingin dia rasakan.
Tapi pertanyaannya kenapa kamu mau? Artinya kamu menikmati itu dong. Saya selalu dibeliin Oke. barang dulu. Oke. Saya dimimin barang. Kamu matre. Saya bukan materi, tapi kan saya waktu Tapi barang itu kamu terima. saya terima mas saya. Terima terus kamu. Enggak, itu saya waktu masih kecil masih. Jadi saling membutuhkan kan? Oke, sekarang pertanyaannya, kamu masih berhubungan dengan wanita-wanita yang lebih tua itu apa enggak? Sekarang saya udah enggak. Apa? Udah enggak. Udah enggak. Tapi ada nggak efeknya dengan kehidupan percintaan kamu sekarang? Efeknya saya lagi sulit mendekati perempuan. Sulit mendekati perempuan. Gini. Kan kamu tahu ya, kalau semua orang yang datang ke sini tuh juga rata-rata punya masalah selain ingin mencari jodoh ya. Ya, ingin dicari atau dibantu oleh Arbi dan juga Rudi. Kita mengungkapkan kebenaran juga. Dan kamu juga tahu orang-orang yang kesini juga perlu membawa bukti. Ada punya bawa bukti-bukti atas apa yang kamu ceritakan tadi? Saya ada. Apa di mana? Oke, silakan. Oke. Boleh saya tunjukkan nggak? Boleh? Boleh ya? Oke. Jadi lo Oke. mainnya sama tante-tante, ih, ilfil dah. Ih. Lu datang ke sini mau jualan, Gua bukan mau cari jualan. tante-tante. Gue nyari perempuan. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu masih tertarik gak dengan laki-laki ini, jujur? Sekarang setelah dengar ceritanya, aku jadi ilfil Mas Uya. Jadi ilfil? Iya, dia mainnya sama tante-tante, sedangkan aku masih muda. Oke. Dan kamu gak suka sama cowok yang suka main sama tante-tante? Gak suka lah, Kan dia itu masa lalu dia. tetap aja Mas Uya, ada bekasnya. Oke, jadi kamu gak suka banget. Gak suka ilfil. Karena diri kamu tidak seperti itu. Iyalah. Arbi, silakan lakukan sesuatu dengan wanita ini. Oke. Kamu tarik nafas lagi. Tarik lagi seperti semula. Dia. Oke. Ya. Kamu berdiri dua sebelah kanan. Silakan, Reksa. Tarik. Di sini, Reksa. Ya. Kamu udah pernah relaksasi sebelumnya? Belum. Belum, oke. Sekarang saya tidak membuat kamu hilang kesadaran, hanya saja ketika kamu mengakses pikiran bawah sadar membuat kamu lebih tenang ketika bercerita, oke? Oke, saya tidak akan membuka apapun dalam diri kamu. Oke, sekarang lihat jamnya, oke? Perhatikan jamnya, oke? Ikuti gerakan jamnya, oke? Perhatikan kiri dan kanan, dan rasakan ketika kamu melihat jam tersebut, gerakan tersebut membuat mata kamu lebih lelah lagi, buat diri kamu semakin lama semakin lelah, dan biarkan mata tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Perhatikan juga nafas kamu, membuat gerakan jam tersebut dalam diri kamu lebih lambat, dan perhatikan diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat luar biasa, lebih tenang, lebih nyaman, dan apapun yang terjadi kamu bisa mengakses apapun di bawah sadar kamu tentang rahasia kamu di masa lalu, ataupun kamu dapat mengakses cerita-cerita yang kamu simpan, dan ketika kamu bercerita membuat kamu lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Siapa nama kamu? Amel. 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 Kamu tidak suka dengan Reksa karena apa tadi? Karena dia main sama tante-tante, otomatis dia suka mainin cewek. Oke. Kamu punya pengalaman buruk juga nggak di masa lalu kamu? Iya Mas, Apa? saya pernah pacaran, Sama? mantan saya ada. Ya iya, pacaran sama mantan ya pernah ya kan? Maksud saya, Tapi masalahnya apa?
Saya pernah dijebak mas sama mantan saya. Dijebak gimana? Itu pacar pertama saya, Pacar pertama kamu? cinta pertama juga. Cinta pertama kamu? Iya. Yang terjadi? Dia janji mau serius sama saya. Iya. Terus dia ngajak saya ke rumah buat Iya. ngenalin ke orang tuanya. Oke. Selanjutnya, Tapi pas saya sampai rumah, di sana nggak ada siapa-siapa mas. apa yang terjadi? Dia mengunci pintu, terus memaksa saya untuk melakukan hal yang nggak diinginkan. Dan terjadilah. Tidak mas. Karena Kamu dilecehkan apa gimana? ya dia mau melecehkan saya. Tapi yang terjadi adalah Tapi saya berontak. Saya nggak mau karena menurut Oke. saya keperawanan itu penting buat Oke, saya. Oke. Nah, posisinya saat itu kamu bisa berontak. Waktu itu saya sempet teriak dan untungnya ada orang yang lewat yang nolongin saya mas. Iya. Ya saya pergi langsung, saya udah lost contact sama dia mas. Menurut saya keperawanan itu penting mas buat perempuan. Jadi menurut kamu keperawanan itu penting. Ya iya pasti Iya ya benar lah. saya udah coba jaga sekuat mungkin Iya. karena itu pesan dari mama saya. Dan itu yang membuat kamu benci dengan Reksa ya. Ya karena dia tipe cowok yang bakalan mainin cewek. Wih, bohong sembarangan. Sekarang dia ngaku-ngaku perawan, aduh, saya nggak percaya dia. Oke, Ardi, Jangan asal ngomong lu ya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau saya lihat sih udah nggak perawan sih maksudnya. Lu nggak kenal gua. Asal tuduh Emang aja. buat kamu saya tanya ya. Sekarang saya tanya nih. Buat kamu keperawanan itu seperti apa? Perawan itu sih sebenarnya buat saya nggak penting sih maksudnya. Apa? Nggak penting. Lu Coba cowok apaan kamu sih? tanya Gila deh, lu kamu ya. tanya. Bener ya? Coba di sini. Saya rasa sih yang lain pada munafik maksudnya. Oke. Waduh. Saya yakin sih sama kalian semua. Wah, sepatu 99% berterbangan. kalian semua nggak. Udahlah, nggak usah munafik lah. Lu jaga mulut lu. Jangan asal ngomong. Oke. Nggak penting. Siapa yang jelek? Gue suka sama suka ya. Lagi pula itu urusan gue, bukan urusan lu. Lo bilang tadi kan mereka bilang tadi ada yang teriak dari cewek, lo aja barang dari tante-tante. Lo bilang itu urusan lo, bener kan? Tapi juga itu mulut-mulut mereka. Tapi kan gue tahu, gue yakin dari antara kalian semua tuh. Gue tahu kalian semua tuh sebenarnya suka sama gue kan. Udah lah, nggak usah munafik. Ini maksudnya. Kenapa? Nomor 14 kayaknya nyolot banget. Sebenarnya dia suka sama saya mas. Saya tahu banget. Udah deh, sekarang gini. Gua tanya nih. Enggak, gua tanya, gua serius nih. Dari ujung kepala sampai kaki. Gua tanya jujur ya. Sebenarnya lu nafsu kan sama gue? Nomor 14, bener nggak lo suka sama dia? Dia nggak suka sama dia. Hah? Dia tuh bukan tipe saya Mas Buya ya. Aduh bener deh. Lu ngaca dulu, gua kasih kaca mau ya. Oke. Dia kadang nggak suka. Maksudnya nih, Kenapa? lihat nomor 12. Kenapa? Dia sok kece banget, sebenarnya dia juga suka sama saya maksudnya. Aduh, dia cuma munafik aja. Kalau begitu kita akan panggilkan saja inilah dia, Rudy. Oke, Rudin,
Ini pede banget ya ada cowok nih. Coba kamu terawang dia. Apakah emang dia sepede yang aslinya apa gimana nih? Wah, Rudy kayaknya berat sekali tatapannya ke Reksa nih. Mungkin ada sesuatu yang kelam sekali di hidup Reksa nih. Kamu mungkin di sini petantang petenteng, tapi sebentar. Boleh nanya? Ini mungkin karena pengaruh lingkungan, jadi kamu seperti ini dan terbiasa seperti ini. Seks jadi kebutuhan primer untuk kamu, dan kamu terbiasa bergonta-ganti pasangan.